Halo teman-teman, kembali lagi di video ke-10 ini kita membuat edit data lagi ya. Nah, jadi saat tombol edit ini kita klik, maka akan uh, berpindah ke halaman edit. Nah, untuk halaman editnya itu kita coba buat sebuah file baru lagi di view-nya edit mahasiswa titik php. Jadi ambil aja semua dari input, pindah ke edit ya. Jadi edit dan input itu hampir sama. Nah, kemudian di view-nya mahasiswa, ini kita buat ini input mahasiswa. Nah, ini juga buat dulu ya, edit mahasiswa. Nanti kita edit datanya berdasarkan ID mahasiswa. Oke. Nah, terus kita ambil aja dulu ini ya. Ini. Oke, taruh sini. Nah, edit mahasiswa. Mahasiswa edit ya. Edit. Oke. Terus di inputnya, nah ini kita aktifkan ya tombolnya. Oke, jadi teman-teman harus ke mahasiswa. Nah, ini tombolnya ya. Harapnya kita isi dengan bs url, terus ke controller mahasiswa, function edit mahasiswa slash titik dollar value dari ID mahasiswa ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita refresh. Nah, coba kita klik edit, maka kita udah ke halaman edit ya. Nah, harusnya setiap data yang kita klik editnya, kita pilih editnya itu data yang ada ini itu masuk ke sini ya. Jadi kita tinggal ngeditnya aja. Nah, sekarang kita menampilkan semua data yang terpilih ya untuk diedit. Di sini ya kita tampilkan. Nah, jadi teman-teman ke model dulu. Nah, kita ambil detail datanya ya. Nanti detail data. Jadi kita buat aja public function detail underscore data itu berdasarkan ID mahasiswa. Nah, untuk menampilkan datanya hanya satu baris saja ya berdasarkan ID-nya. Ini kopas di sini. Kemudian nah kita gunakan where ya. Detail mahasiswa db where berdasarkan ID mahasiswa. Nah, itu ID mahasiswa ya, value-nya. Nah, di sini bukan result ya, tetapi row. Get row. Oke. Nah. Oke. Udah ya. Nah, di sini terus kita tampilkan lagi di sini datanya. Nah, ini kita panggil dulu function detail data ini di mahasiswa. Nah, di editnya ya. Kita taruh di sini ya. Kita taruh aja di sini. Variabel mhs saja, nama variabelnya mahasiswa ya. This, jadi variabelnya itu model dm mahasiswa dengan detail data itu berdasarkan ID mahasiswa. Koma. Oke, kita refresh, pastikan nggak ada error. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita tampilkan ke sini. Ini berarti mahasiswa Muhammad Ali bisa edit. Nah, ini harusnya tampilnya nim Muhammad Ali ya. Oke, jadi kita panggil variabel mahasiswa ini ke edit ya. Edit. Nah, mulai dari ini. Kita isi ke value-nya. Value. Oke, dollar. MHS. Name. Maka refresh, maka akan muncul name-nya. Kemudian nama lainnya namanya ya. Nah, ini copy saja value-nya. Taruh di sini. Oke, ambil field nama mahasiswa.
Oke. Nah, oke. Oke, lihat tempat lahir. Sama ya. Oke, ini value apa saja. Oke. Oke, tempat lahir. Oke, refresh. Nah, tanggal lahir lagi ya. Ini sama value juga. Nah, tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Sesuaikan dengan nama fieldnya ya. Nah, muncul tanggal lahirnya. Localhost webadmin. Oke. Terus mana tadi ya? DP belajar. Ini table mahasiswa. Kisah TG lahir ya. Nah, ini. Kemudian jenis kelamin lagi ya. Jenis kelamin nanti laki-laki atau perempuan. Oke, jenis kelaminnya. Nah, ini kita gunakan ternary ya sini. Nah, if jenis kelaminnya, jika jenis kelaminnya sama dengan titik 2, jika jenis kelaminnya itu jika jenis kelaminnya itu laki-laki L ya, maka selected. Oke. Ini juga jika jenis kelaminnya perempuan, maka P ya, P. Oke, maka secara otomatis dia itu akan menseleksi. Oke, kita lihat dulu. Oh, belum ya. Ini berarti masih ada yang salah. If, oh ya, salah ya. Ini salah ya, bukan di sini, tapi if jenis kelaminnya sama dengan L, nah maka selected ya. Nah, seperti itu. Salah tadi ya. L tanda tanya ya, teman-teman. Tanya. Selected. Jika tidak, maka ketik 2. Ini juga jika tidak, maka ketik 2 ya, dikosongkan selectednya. Oke, kita refresh. Oke, dah pindah ya. Kita kembali. Jika perempuan, edit, maka ini juga perempuan ya. Nah, sekarang kita lakukan penyimpanan ya untuk datanya. Saat ini kita simpan ya. Ini salah ya. Nah, ini ke double ya. Kenapa? Karena datanya ini belum kita arahkan formatnya ke simpan ya. Jadi ini kita hapus dulu data yang double. Bentar ya. Nah, kita masih memakai open ya, makanya datanya double tadi. Oke, nah saya edit, nanti kalau saat simpan maka datanya akan kesimpan. Oke, ini kita arahkan ke edit ya. Edit mahasiswa, kemudian slash titik $mas ID mahasiswa. ID mahasiswa. Oke. Nah, ini simpan. Oke, dia udah nggak ada lagi. Sekarang kita buat ya. Ini form opennya kita sudah arahkan ke pentolan mahasiswa ke function edit ya. Oke, terus, nah ini udah ya kita arahkan ke edit mahasiswa. Oke, kita tambahkan di model dulu ya. Jadi ini delete data ya, kemudian kita buat update datanya. Nah, untuk update-nya kita buat sebuah function public function ini insert data ya, ini update underscore data. Oke, dollar data. Oke, terus db update tbl
TBL mahasiswa ya. TBL mahasiswa. TBL mahasiswa. Ini data ya. Ini data berdasarkan ID mahasiswa. Oke, nah ini DB BWR dulu berdasarkan ID mahasiswa. Oke, datanya berdasarkan ID mahasiswa. Oke. Oke ya teman-teman. Oh ya ya, ini data aja ya teman-teman, ini data aja. Nah, karena where-nya aja diambil dari variabel data ini, yaitu ID mahasiswanya. Nah, oke, kalau udah kita lanjut ke mahasiswa ya. Nah, kita tambahkan di sini. Yang pertama itu kita perlu juga membaca validasi inputnya. Ini tab ya teman-teman, tab seperti pada umumnya. Kemudian untuk if-nya juga kita ambil ini, if dari inputnya ini jika tidak lolos validasi, apa yang dilakukannya. Oke, kita bungkus ya dengan else. Nah, yang ini kita bungkus bawahnya dengan tutup dulu kurung kerawalnya else. Oke, nah, oke. Sudah ke sini terus. Nah, kita ambil ini. Dia itu hampir sama ya, teman-teman. Hampir sama. Yang membedakannya hanya di sini nanti ya. Di sini ada ID karena kita mengeditnya berdasarkan ID mahasiswa. Itu variabelnya ID mahasiswa. Itu berdasarkan variabel yang ada di parameter ini. Oke, ID mahasiswa ya. Terus ini udah. Nah, ini update data. Update data. Nah, pesan data berhasil di-update. Di-update ya, di-update. Nah, kita redirect ke mahasiswa index ya. Oke, kita coba ya edit datanya. Oke, kembali dulu. Nah, misalnya mahasiswa Maimunah ini edit ya, kita ganti namanya dengan mahasiswa A misalnya, simpan. Oke, data berhasil diupdate. Nah, udah ganti ya teman-teman. Nah, kemudian ganti jenis kelaminnya, tanggalnya, ataupun yang lainnya. Itu laki-laki simpan juga udah berganti ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya caranya kita edit data ya. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara delete datanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.